Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope all of you are very fine today. We meet again in our lesson about Pancasila with the topic today. We will discuss and talk about Pancasila as the basis for the development of science and technology. Along with the times, the development of science and technology that is discovered and updated by human is also getting faster. At first, the discovery of science and technology was to provide benefits and convenience for humans in supporting various human activities. But it cannot be denied that many also miss science and technology as a tool to mislead and other humans. Therefore, it is necessary to have values that become a guide in order to have scientific ethics so that the development of science and technology can provide benefits and positive impacts on human life. The Indonesian nation has Pancasila as its identity and guidelines in the development of science and technology. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam mata kuliah yang sangat menyenangkan, yaitu tentang Pancasila pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan mengangkat topik, akan membicarakan dan berdiskusi tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, seiring perkembangan zaman, maka semakin pesat pula perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditemukan maupun diperbarui oleh manusia. Pada awalnya, penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat dan kemudahan bagi manusia dalam menunjang berbagai aktivitas dalam kehidupan manusia. Namun tidak bisa dipungkiri, banyak juga yang menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat yang justru menyesatkan dan menyengsarakan manusia lain. Oleh karena itu, perlu ada nilai-nilai yang menjadi pegangan agar memiliki etika keilmuan, sehingga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa memberikan manfaat dan dampak positif bagi kehidupan manusia. Dan bangsa Indonesia tentunya telah memiliki Pancasila sebagai jati diri dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disingkat dengan IPTEK. Baik, sebagaimana kita ketahui, Pancasila telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya tujuannya demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pada dasarnya sila-sila pada Pancasila merupakan sumber nilai, kerangka pikir, dan dasar moralitas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sehingga sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disingkat dengan IPTEK. As we know, the Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Karena Pancasila itu merupakan sistem etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, maka kita lihat pada sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam sila ini
ilmu pengetahuan atau teknologi itu adalah diharapkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu menciptakan sesuatu berdasarkan pertimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Nah, berdasarkan sila ini, maka ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia sekitarnya atau tidak. Di mana sila pertama ini, sila ketuhanan Yang Maha Esa ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian sistematik dari alam yang diolahnya. Baik, itu clue-nya ya untuk sila yang pertama sebagai sistem etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, berdasarkan apa yang saya sampaikan pada sila yang pertama ini, maka saya minta kepada mahasiswa untuk dapat memberikan contoh implementasi daripada nilai-nilai sila ketuhanan, daripada nilai sila ketuhanan Yang Maha Esa ini sebagai sistem etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Silakan dicari contohnya ya. Tadi telah disampaikan bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa ini mengharapkan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan sesuatu berdasarkan pertimbangan rasional dan irasional, akal, rasa, dan kehendak, yaitu tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tapi dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia sekitarnya atau tidak. Nah, silakan dicari nanti contohnya. Itu sila yang pertama ya. Contohnya ya. Yang kedua, berdasarkan sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila yang kedua ini memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah bersifat beradab ya. Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didasar kepada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, namun harus diabdikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Silakan mahasiswa dibuat contohnya implementasi dari sila kedua ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Next, selanjutnya kita lanjutkan pada sila yang ketiga, sila Persatuan Indonesia. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dijadikan sebagai ilmu yang universal ya, internasionalisme atau kemanusiaan dari sila-sila yang lain. Artinya pengembangan ilmu pengetahuan diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Jadi sila ketiga ini, Persatuan Indonesia, pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia, dan pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, bukan sebaliknya menghancurkan nasionalisme, memberikan kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Silakan mahasiswa buat contohnya dari implementasi sila ketiga, sila Persatuan Indonesia
dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya untuk sila yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya nilai ini memberikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan secara demokratis. Artinya setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya. Nah, itulah sila yang keempat sebagai dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Silakan mahasiswa membuat contoh dari implementasi sila keempat ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya sila yang kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus memberikan keadilan dan kesejahteraan. Artinya penemuan-penemuan ini adalah hasil karya anak bangsa, ya, sehingga hasil penemuan teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan ini bisa menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, ya, terutama mungkin dalam bidang pangan, yang akan mensejahterakan rakyat Indonesia dan memberikan rasa keadilan setelah ditingkatkannya jumlah produksi sehingga rakyat Indonesia di berbagai golongan dapat menikmati hasil temuan teknologi dan ilmu pengetahuan ini bagi menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, misalnya dalam kemandirian pangan. Nah, jadi itulah sila yang kelima sebagai basic dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Silakan mahasiswa untuk memberikan contohnya, implementasinya seperti apa penemuan teknologi itu yang memberikan keadilan kesejahteraan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Jadi terbukti bahwa nilai-nilai Pancasila itu merupakan sumber motivasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK nasional dalam mencerdaskan bangsa, ya, yang mempunyai nilai-nilai Pancasila tinggi serta menegakkan kemerdekaan secara utuh, kedaulatan dan martabat nasional dalam wujud negara Indonesia yang merdeka. Nah, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembang IPTEK juga karena nilai Pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Ini yang paling penting. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sejak dini, masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad yang kukuh serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Baik, demikian topik kita pada hari ini dalam pelajaran pendidikan Pancasila, yang dimana pada hari ini kita membicarakan dan mengangkat dan mendiskusikan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tadi ada 5 nilai sila Pancasila yang merupakan basic dasar dalam development of science and technology di Indonesia. Ya, kepada mahasiswa diharapkan cukup membuat 2 contoh saja dari nilai-nilai Pancasila, sila-sila Pancasila tadi. Cukup membuat 2 contoh saja, misalnya dari sila yang pertama dan sila yang ketiga.
contoh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Baik, tetap sebagaimana biasa, jangan lupa mengisi absennya dengan menyebutkan nama, NIM, dan kelasnya di komen YouTube ini. Terima kasih, thank you for your attention today, and I do hope you will do the best for our lesson today. Baik, terima kasih, sampai ketemu di perkuliahan yang akan datang dengan judul-judul yang menarik. Semoga pertemuan kita ini memberi manfaat. Jangan lupa untuk tonton sampai habis biar tidak gagal paham tentang mata kuliah yang menarik ini. Ya, silakan bagi yang belum subscribe di subscribe, ya, di komen yang baik. Semoga memberikan manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.